Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, bagaimana kabarnya? Masih semangat? Tentunya semangat kan? Adalah setelah kalian libur lama, sekarang kita mulai pelajaran lagi hari ini. Mudah-mudahan kalian masih semangat hari ini juga. Hari ini waktunya pelajaran bahasa Indonesia, dan yang mengajar kalian Bapak Marzuki. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran kita mulai, persiapkan dulu LKS kalian dan kalian buka halaman 5, yaitu masalah pengembangan literasi. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini yaitu masalah literasi. Pasti pernah dengar kan kata-kata literasi itu? Nah, kalau belum paham, itu sudah ada penjelasan dalam LKS kalian, yaitu apa sih literasi itu? Nah, literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, serta pengetahuan tentang genre dan kultural. Konsep literasi dipahami sebagai seperangkat kemampuan mengolah informasi, jauh di atas kemampuan menganalisis dan memahami bahan bacaan. Jadi maksudnya bagaimana anak-anak? Maksudnya dalam literasi ini kita tidak hanya membaca biasa dan kita tidak hanya menulis biasa, tapi kita membutuhkan konsentrasi yang tinggi, yaitu kita dibutuhkan atau membutuhkan kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan yang tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya bisa kita menangkap semua apa yang kita baca, apa yang kita tulis itu benar-benar kita kuasai, dan kita mampu menganalisis dan memahami bacaan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan literasi. Jadi paham kan masalah literasi itu? Nah, sekarang di sini ada contoh literasi. Itu anak-anak itu sedang apa ya itu di perpustakaan. Nah, mereka sedang membaca. Tentunya bacaan yang buku yang dibaca itu buku ilmu pengetahuan atau buku apa, yang penting mereka itu mampu menangkap isinya dengan baik. Tidak ada yang bercanda, tidak ada yang bergurau, tapi mereka serius dalam membaca buku-buku yang dipegang itu. Nah, itu adalah contoh literasi. Bisa kalian lihat di LKS kalian itu juga ada gambar seperti itu. Nah, sekarang kita menginjak materi hari ini setelah literasi, yaitu laporan membaca buku. Jadi masih ada hubungannya dengan membaca. Kalau tadi itu kan literasi, yaitu kita benar-benar membaca dan memahami isi dari bacaan tersebut. Setelah itu, setelah kita memahami isi dari bacaan tersebut, maka materi berikutnya yaitu laporan membaca buku. Pada awal menulis laporan membaca buku mungkin tidak menyenangkan, ya. Jadi pokoknya anak-anak kalau disuruh membaca kemudian disuruh menulis itu pasti tidak menyenangkan. Apalagi kalau disuruh membaca dalam hati, kelihatannya membaca dalam hati ternyata tidak memperhatikan tulisan sama sekali. Tetapi membaca dan menulis sebenarnya memberi kesempatan kepada kalian untuk benar-benar memahami sebuah buku.
Jadi buku itu tidak hanya dipegang, dibawa pulang, bawa ke sekolah lagi, seterusnya tidak. Tapi dibuka dan kita tahu isi dari buku tersebut itu apa. Nah itu. Kalau kita sudah membacanya, maka laporan membaca buku mengharuskan kamu untuk memberi ringkasan langsung. Jadi langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah memilih buku dan membacanya. Misalkan aja ya, kalian disuruh membaca buku dan disuruh memilih buku, maka kalian harus bisa memilih yang cocok dalam hati kalian. Kira-kira buku apa ya? Nah itu pengetahuan, buku cerita, ataukah buku-buku yang lain, buku fiksi dan sebagainya, itu bisa kalian baca. Kemudian catat beberapa detail penting sambil membaca. Jadi kalian catat hal-hal yang penting itu sambil membaca. Kalau sebelum atau belum sempat membaca atau sebelum sempat memberikan tanda, maka kamu bisa memberikan garis bawah pada setiap tulisan tersebut dengan pensil. Kenapa dengan pensil? Kalau dengan bolpen nanti tidak bisa dihapus, kalau dengan pensil bisa dihapus. Cara ini akan bantumu membuat kerangka yang akan mempermudah proses penulisan laporan. Jadi penulisan laporan itu kamu disuruh melaporkan hasil dari membaca itu. Sekarang, berikut ini beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk mempermudah proses penulisan membaca buku. Yang pertama yaitu patuhi persyaratan tugas. Bacalah lembar tugas dengan teliti. Jika ada pertanyaan, bertanyalah kepada gurumu. Nah, kalau dengan pelajaran daring bagaimana? Nah, kamu bisa melalui Jabri, WA gurumu, kira-kira mana yang kamu tanyakan? Nah, itu. Tapi kalau kita bertatap muka langsung, kita tanyakan. Pastikan kamu mengetahui syarat-syarat tugas yang diberikan. Misalnya, kamu harus mengetahui apakah guru menghendaki referensi sumber seperti halaman buku. Kemudian, yang kedua, bacalah buku sampai selesai. Sebelum berpikir untuk menulis laporan, bacalah bukunya terlebih dahulu. Cari tempat tenang yang memungkinkan kamu berkonsentrasi pada buku dan tidak terganggu dengan hal lain. Membaca di tempat khusus akan membantumu fokus dan memperhatikan plot atau tokoh penting. Nah, jadi ada orang yang kalau belajar di tempat-tempat yang ramai tidak bisa konsentrasi, bingung dan tidak fokus, maka carilah tempat yang aman, yang khusus, yang sekiranya kamu bisa membaca dengan fokus. Misalkan saja ya di kamar atau menyendiri di mana saja, pokoknya yang penting kamu itu bisa membaca dengan tenang dan dengan fokus. Nah itu. Yang ketiga, catat beberapa hal penting. Jika kamu menemukan bagian yang ganjil atau membingungkan, tandailah bagian tersebut. Nah, pastikan setiap anak itu kadang-kadang ada yang paham dengan isi tulisan, kadang ada yang sudah mengerti betul. Jadi tidak sama kemampuan setiap anak itu. Jadi yang belum paham bisa kamu tandai. Nah, itu kamu tulis di kertas kosong ataukah kamu beri garis bawah dengan pensil dan sebagainya. Yang penting itu menandai. Buatlah catatan ketika penulis membahas tokoh atau plot utama. Mulailah mengidentifikasi bukti dan detail yang dapat kamu gunakan dalam laporan dengan menandai atau mencatat kutipan. Yang berikutnya, membuat kerangka. Kerangka itu apa sih? Kerangka itu bagan. Bagan itu bagian-bagian yang akan kita buat dalam membuat sebuah buku. Nah, di situ kan ada mulai dari judul sampai isi sampai penutup dan sebagainya. Itu adalah kerangka. Kerangka merupakan daftar paragraf demi paragraf yang akan mengatur laporanmu. Masukkan isi setiap paragraf dan detailnya. Kerangka umumnya
akan mengalami sedikit perubahan ketika laporan mulai ditulis. Itu adalah kerangka. Jadi belum ada isinya, masih apa ya? Masih hanya rambu-rambu saja, misalkan saja ya judul. Kemudian langkah pertama apa, langkah keberapa, belum ada isinya. Kemudian yang berikutnya, masukkan contoh dan kutipan dari buku. Ketika membuat kerangka, cobalah memasukkan file ringkasan umum dengan detail spesifik dari buku. Kombinasi ini merupakan bahwa kamu tidak hanya sudah membaca buku, tapi juga memahaminya. Kemudian yang berikutnya, jangan berusaha membahas semua hal. Ya, maksudnya bagaimana? Kamu tidak mungkin bisa membahas seluruh isi buku dalam satu laporan. Oleh sebab itu, jangan sampai laporanmu menjadi gagal karena ingin membahas buku secara keseluruhan. Pastikan laporanmu mencakup ide paling penting dan membuat pembaca merasakan pesan nyata terhadap buku tersebut. Nah, itu adalah laporan kita membaca buku. Dan buku terserah yang kamu sukai, buku apa saja. Yang penting kamu membaca buku, entah itu buku perpustakaan atau buku pribadi atau buku apa. Yang penting buku. Dan langkah-langkah penulisannya yang sudah saya sebutkan tadi 1-6 tersebut. Nah, sampai di sini barangkali ada yang kalian tanyakan. Kalau belum paham bisa japri atau kamu bisa menanyakan melalui WA saya dan nanti insya Allah akan saya tanggapi. Demikian pelajaran hari ini anak-anak, dan jangan lupa dipelajari LKS yang sudah kalian pegang itu. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.